Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Sini kita akan bahas mata kuliah Teori Sosiologi Modern, review buku ke-7 dengan judul buku Teori Sosiologi. Teori Sosiologi Aristoteles dan diubah oleh Aquinas dan Hobbes telah menyatakan alasan itu, anak laki-laki ditemukan dalam ukuran yang sama pada semua pria. Bahkan takut perang saudara itu akhirnya terjadi. Di Inggris setelah kematiannya selama perang ini, Hobbes menemukan keamanan di Holtana dan Prancis. Giordano telah dibakar di tiang karena pandangannya sesat. Galileo menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya di bawah rumah virtual penangkapan. Dan Descartes takut akan nasib yang sama, juga menghabiskan sebagian besar hidupnya di Belanda. Meskipun tidak ada yang ingin dibiarkan dalam kegelapan, tetap tinggal bodoh. Yang dipermasalahkan adalah definisi dari terang dan gelap. Apa yang terang bagi sebagian orang tampak sebagai kegelapan dan berbahaya bagi orang lain. Lebih jauh lagi ketika orang dibunuh karena keyakinan mereka melarikan diri dari tanah lahir untuk demi keamanan, atau minta ide dan tulisan mereka dipantau. Yang lainnya kami mungkin asumsikan merasa terancam. Bacon dan Bruno adalah tokoh dari abad ke-16, Hobbes, Descartes, dan Galileo. Filsafat abad ke-18 adalah mampu melunturkan sedikit otot atas nama alasan ditetapkan bertentangan dengan dua istilah lain. Di satu sisi, untuk otoritas setiap orang atau badan yang dianggap memegang secara tradisional pengaruh yang sah atas keyakinan dan tindakan orang lain, dan di sisi lain untuk wahyu, bentuk spesifik menurut gereja, di mana pengetahuan berada dikatakan akan dikirim ke umat manusia. Akal dan wahyu sudah terlibat dalam pertempuran sebelum pencerahan. Dalam konteks abad ke-18, namun menggoyak Prancis. Pertempuran itu muncul sebagai politik utama menantang otoritas. Dengan kata lain, untuk merusak otoritas gereja dan negara atas kehidupan sehari-hari. Rakyat biasa, para pemikir pencerahan mengusulkan untuk tidak mengangkat senjata dan menyerbu pusat kekuatan sakral dan sekuler, tetapi untuk menyerang dan mengkritik konsepsi pengetahuan yang paling penting dalam proyek politik atau intelektual ini adalah keyakinan bahwa setiap orang datang di dunia dalam kepemilikan akal sehat sepenuhnya jika diizinkan penggunaan penuh dan latihan fakultas ini, yaitu jika tidak ada kekuatan ditarani yang mengganggu mereka. Teori sosiologi menjadi lebih populer juga tampak kurang masuk akal untuk menentang otoritas duniawi dan gagasan pengetahuan wahyu yang mendukung pandangan masyarakat ini. Dari abad ke-16 hingga ke-17, di berbagai bagian Eropa, feodalisme atau pengaturan perkebunan di pedesaan jatuh, kota-kota tumbuh, perdagangan berkembang pesat, dan negara bangsa datang menggantikan perkembangbiakan kerajaan-kerajaan lokal sebelumnya. Karena semakin sulit bagi gereja untuk menyarankan bahwa pengaturan hierarkis perkebunan adalah alami, begitu pula otoritas duniawi, otoritas sekuler memiliki waktu yang lebih sulit untuk membenarkan pengaruh tradisionalnya atas orang-orang atau hak ilahi raja. Dengan jatuhnya feodalisme yang sebenarnya, menjadi sangat sulit untuk menyatakan bahwa pengaturan kelas atau perkebunan preferensialisnya adalah alami. Namun, pada abad ke-17 dan
ke-18 masih dianggap radikal untuk mengklaim bahwa mereka yang berada di bawah tangga pepatah memiliki akal dalam ukuran yang sama dengan mereka yang ada di atas. Pengetahuan yang memadai untuk pengambilan keputusan sehari-hari yang berkaitan dengan alam dan masyarakat dipandang oleh filsafat dapat diperoleh oleh semua. Bagaimana membangun jembatan, menanam dan memelihara tanaman berhubungan dengan benar dengan sesama manusia, atau pernyataan praktis lainnya yang mungkin muncul dilihat oleh para pemikir pencerah sebagai dapat dijawab melalui penggunaan nalar secara bebas, daripada dengan ketergantungan pada kata dan kekuatan otoritas yang mapan. Yang berikut, ilmu teori sosiologi. Ilmu teori sosiologi sebagai cara untuk memeriksa semua bidang pengalaman termasuk sosial. Di sisi lain, kami memiliki kolektivisme konservatif yang menekankan konsep dan entitas ekstra individu. Tatanan sosial bagi para pemikir ini tidak dapat direduksi menjadi karakteristik bagian-bagiannya individu. Individu, nalar, kebebasan, kontrak, sains, dan perubahan progresif dapat dilihat sebagai konsep yang mewakili kontribusi pemikiran pencerahan. Komunitas, otoritas, tradisi, dan yang sakral dapat dilihat sebagai kontribusi dari sisi konservatif kolektivitas. Dari pandangan pencerahan liberal, muncullah gambaran pendekatan ilmiah yang rasional untuk semua materi pelajaran alam atau sosial, dengan menempatkan semua karakteristik penting, terutama alasan dan tindakan dalam individu bagaimanapun. Pencerahan tampak memberikan sedikit materi pelajaran yang sesuai untuk disiplin sosiologi, beberapa konsep utama dan sedikit entitas yang didefinisikan dalam argumennya bersifat sosial atau kolektif. Jadi, sementara sosiologi memperoleh sebagian besar pendekatan rasionalisnya terhadap masyarakat dari pemikiran liberal, ia harus bergantung pada tradisi konservatif sebagai subjeknya, termasuk masyarakat, komunitas, tradisi, dan otoritas. Singkatnya, masalah kolektif. Sosiologi telah diperdebatkan. Dengan demikian, mewakili kombinasi dari tradisi pemikiran liberal dan konservatif. Itu liberal dalam pendekatan dasarnya dan dalam menghormati perubahan progresif, serta konservatif dalam penekanan pada ketertiban dan stabilitas. Sebenarnya, pendekatan intelektual ini telah ditafsirkan sebagai hasil dari dua revolusi berbeda yang terjadi di Prancis dan di Inggris sekitar pergantian abad ke-19, Revolusi Prancis dan Industri. Di Prancis, perjuangan bersenjata melawan otoritas tirani mengakibatkan peristiwa kontroversial seperti teror. Dislokasi yang luar biasa diakibatkan oleh upaya untuk mendemokrasikan masyarakat Prancis. Di Inggris setelah revolusi pada tahun 1640-an dan sekali lagi pada tahun 1688, sebuah transformasi yang tidak terlalu berdarah tetapi tidak kalah pentingnya dalam bentuk revolusi industri. Di setiap negara, aristokrasi digusur atau setidaknya ditransformasikan dan berhubungan fundamental antara orang-orang selamanya. Berikut teori sosiologi prestasi. Ingatan yang tidak bisa seperti membaca satu halaman teks dan segera menghafalkannya mundur dengan hati. Karir awalnya adalah urusan yang tidak terorganisir dengan baik dan agak merusak diri sendiri, di mana ia melanjutkan untuk
menembak dirinya sendiri di kaki beberapa kali. Bersama dengan 14 orang lainnya, ia dikeluarkan dari sekolah setelah seorang siswa memberontak atas seorang instruktur geometri sehingga memupus harapan dari karir akademis yang dijanjikan. Dia berhasil menjadi sekretaris Henry Santos Simon, pemikiran terkemuka lainnya yang berbagi banyak ide dengan Comte. Dia bertemu dan kemudian menikah. Pelacur berusia 19 tahun mengalami kejatuhan keluar dengan Santos Simon, mengorganisir serangkaian ceramah berlangganan tentang filsafat positif. Menderita karena pernikahan yang tidak bahagia, percobaan bunuh diri dengan melemparkan diri ke sungai Seine dan diselamatkan oleh orang yang lewat. Menafsirkan orang Samaria yang baik ini bertindak sebagai tanda bahwa misinya dalam hidup adalah untuk menyelesaikan dan menyebarkan filosofi positifnya. Pada tahun 1829, Comte menyelesaikan rangkaian ceramahnya dan di antara tahun 1830 dan 1842 menerbitkan Cours de Philosophie Positive-nya 5 jilid. Pada tahun 1832, ia berhasil mendapatkan pengangkatan kecil di Polytechnique École, tetapi pada tahun 1844 ia menulis rangkaian pedas terhadap Santos Simon dan École dan diberhentikan. Di tahun yang sama, dua peristiwa penting lainnya juga terjadi. Comte memperoleh gaji kecil dari filsuf Inggris John Stuart Mill yang terkesan dengan filsafat positifnya. Dan dia juga mulai berselingkuh dengan Madeleine Koldefonge. Pada tahun 1848 dia meninggal dalam pelukannya dan Comte kemudian memuji dia karena mengajarinya tentang kecenderungan efektif dari semua manusia, sebuah pertimbangan yang menginformasikan sarana untuk agama kemanusiaan. Faktanya, Comte harus melihat agama kemanusiaan ini sebagai bagian dari penerapan praktis dari filosofinya, sebagaimana direkomendasi dalam buku The System of Positive Polity or Triste of Sociology Instituting the Origin of Humanity. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.